Bro, lo harus dengar cerita ini. Beberapa hari lalu, gue ketemu teman lama dari Jawa Tengah. Sebut aja namanya B. Dia ini pengusaha elektronik sukses yang punya beberapa toko di kotanya. Kita ngobrol biasa aja, ngebahas bisnis, keluarga, sampai kehidupan sehari-hari. Tapi obrolan jadi serius pas gue singgung soal krisis ekonomi yang bikin harga barang-barang naik gila-gilaan. Nah, di tengah obrolan kita, B mulai cerita pengalaman pahit yang baru aja dia alami. Beberapa bulan lalu, dia kehilangan 700 juta rupiah gara-gara salah satu karyawannya gelap mata. Ceritanya karyawan ini awalnya kelihatan rajin dan bisa dipercaya, tapi ternyata dia terjerumus ke judi online. Awalnya cuma iseng, tapi lama-lama kecanduan. Karena nggak bisa berhenti, dia mulai ambil uang dari kas perusahaan buat main judi, berharap bisa menang besar dan balikin duitnya. Sayangnya yang ada malah makin banyak utang. Bayangin bro, 700 juta lenyap begitu aja. Karyawannya itu akhirnya ketahuan dan harus berurusan sama polisi. Sekarang dia dihukum 20 tahun penjara. Bisa lo bayangin hidupnya hancur cuma karena kecanduan judi online. Gue dan B jadi ngobrol panjang lebar soal bahaya judi online ini. Kita prihatin banget karena nggak cuma ngerugiin diri sendiri tapi juga orang lain termasuk keluarga dan perusahaan. Gue jadi mikir, gimana caranya biar nggak ada lagi yang jatuh ke lubang yang sama. B juga nyaranin ke gue dan teman-teman pelaku bisnis lainnya buat lebih ketat dalam pengawasan keuangan. Jangan mudah percaya sama siapapun, meskipun dia kelihatan bisa dipercaya. Harus ada sistem yang jelas dan transparan buat mencegah hal-hal kayak gini. Dari cerita ini, gue jadi makin sadar betapa bahayanya judi online. Kalau lo lagi gabut dan butuh hiburan, mending cari aktivitas yang positif dan bermanfaat. Olahraga, belajar hal baru, atau ngumpul bareng teman-teman yang positif. Judi online itu bisnis yang cuma nguntungin bandar. Mereka nggak peduli sama nasib lo, yang penting mereka dapat untung. Gue juga pernah baca artikel yang bikin gue makin ngeri. Dalam 3 bulan pertama tahun ini, 100 triliun rupiah hilang dari Indonesia gara-gara judi online. Uangnya lari ke luar negeri, ke Kamboja, Thailand, dan negara-negara lain yang jadi pusat bandar judi. Padahal kalau uang itu muter di Indonesia, perekonomian kita bakal lebih baik. Dampaknya kerasa banget, terutama buat pedagang kecil yang sehari-hari ngandelin penghasilan dari jualan di pasar. Mayoritas pemain judi online itu dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Bayangin, pedagang di pasar yang biasanya bisa dapat 1 juta sehari, gara-gara uang masyarakat lari ke judi online, mungkin cuma dapat beberapa ratus ribu aja. Itu baru penghasilan kotor bro. Kasian kan? Gue tantang lo yang masih main judi online berhenti dulu 2 bulan. Kalau lo beneran nggak kecanduan, harusnya nggak susah dong. Tapi kalau lo nggak bisa tahan 2 bulan, berarti lo udah kecanduan. Dan kalau udah sadar kecanduan, segera cari bantuan. Gue pernah bikin video tentang cara berhenti main judi online, bisa lo tonton buat panduan. Ingat bro, judi online itu bisnis yang cuma menguntungkan bandar. Bandar itu nggak pernah berjudi. Mereka tahu judi itu bikin rugi. Sama kayak pemilik perusahaan rokok yang nggak ngerokok karena tahu bahayanya. Jadi jangan sampai lo jadi korban berikutnya. Stay safe and keep positive bro. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar kita bisa terus berbagi cerita dan solusi. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua.